warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Agrista Cynthia Kolo dengan NIM 21225111059 kelas B semester 5. Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik teman-teman, di video ini saya akan mempresentasikan proposal mini saya tentang peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint pada siswa kelas 10 SMA Negeri Talkas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 dan 2 disebutkan pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keberagamaan, pendalaman diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan materi yang cukup besar. Salah satu tujuan pendidikan adalah peserta didik mampu memahami konsep atau materi pembelajaran yang diberikan. Pemahaman suatu konsep dapat memudahkan peserta didik untuk memahami konsep yang dia pelajari selanjutnya. Hal ini disebabkan karena konsep dalam pembelajaran memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan memahami konsep, peserta didik akan mudah memahami pembelajaran. Pada tahun 2010, Ibrahim dan Nur mengemukakan bahwa problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar. Pada tahun 2010, Tan mengatakan bahwa problem based learning adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa mengelaborasikan pemecahan masalah dengan pengalaman sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui problem kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikir serta berkesinambungan berdasarkan teori-teori yang ada. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terkait penelitian ketika ini adalah yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi siswa kelas? Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran dengan media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru. Guru dapat memberikan alternatif tentang model pembelajaran. Yang kedua, memberikan informasi bagaimana melaksanakan pembelajaran model problem based learning dengan media PowerPoint. Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan hasil peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan wawasan bagi sekolah untuk meningkatkan kemampuan para gurunya dengan berbagai macam keterampilan IT untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bab 2, kajian pustaka. Yang 2.1, penelitian tindakan kelas. Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.
Menurut Supardi tahun 2006, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme pendidikan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa. Adapun karakteristik yang menunjukkan ciri dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, inquiry reflektif. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Yang kedua, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh penelitian di luar kelas, tetapi ia harus berkolaborasi dengan siswa. Yang ketiga, reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris eksperimental, penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses reflektif terhadap proses dan hasil penelitian. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning. Pertama, pengertian model problem-based learning. Study Center merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana pembelajaran ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Di sini gurunya hanya sebagai fasilitator saja dan murid sebagai pusat dari segala pembelajaran. Menurut Taufik Ahmad, bahwa proses PBL bukan semata-mata prosedur, tetapi ia adalah bagian dari pembelajaran mengelola diri sebagai sebuah kecakapan hidup atau life skill. Proses PBL sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang learning center memandang bahwa tanggung jawab harus kita kendali dan kita pegang. Berikut langkah-langkah problem-based learning. Menurut Kunandar, problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting, memotivasi peserta didik agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu peserta didik menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah ini. Yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri maupun kelompok guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen mencari penjelasan dan solusi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkan guru memamerkannya. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga, media PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena Microsoft PowerPoint akan membantu dan pembuatan slide, outline presentasi elektronika, penampilan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Kelebihan dan kelemahan Microsoft PowerPoint. Kelebihan, yang pertama, menyediakan banyak pilihan media presentasi. Yang kedua, presentasi multimedia. Kita dapat menambahkan sebagai multimedia pada slide presentasi seperti clip art, gambar mati, gambar animasi, background, audio atau musik, narasi, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemaketan slide presentasi ke dalam CD. Yang kelima, model slideshow yang lengkap, custom animasi, dan PowerPoint memiliki fasilitas custom animasi yang sangat lengkap. Dengan fasilitas ini, presentasi dapat menjadi lebih baik, hidup, menarik, dan interaktif. Kelemahan Microsoft PowerPoint. Yang pertama,
Untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint, seorang membutuhkan keterampilan khusus tentang komputer pada umumnya dan Microsoft PowerPoint pada khususnya. Yang kedua, Microsoft PowerPoint harus dijalankan dengan komputer yang mana membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan mendapatkannya. Yang keempat, hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mereka menerima pengalaman belajarnya. Klasifikasi hasil belajar dan dari Benjamin Bloom secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, yaitu ranah yang berhubungan dengan ingatan dan pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan pengetahuan intelektual. Yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe-tipe hasil belajar efektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap pembelajaran. Yang ketiga, ranah psikomotorik berkenaan dengan skills atau keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks. Yang kedua, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, motoris, dan yang lain. Kemampuan di dalam fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. Gerakan-gerakan skills mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan kompleks. Yang terakhir, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-deskriptif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Yang kelima, motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar, siswa memiliki tugas untuk belajar sekolah agar menjadi pintar. Selain itu juga siswa belajar untuk mendapat nilai yang bagus di sekolah, namun bagi banyak siswa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Dibutuhkan motivasi belajar agar siswa menjadi semangat untuk belajar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah yang memperkuat tingkah laku. Motivasi sendiri terbagi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam individu untuk berbuat sesuatu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbulnya dari luar individu. Pengertian motivasi belajar menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Sudarman pada tahun 1986, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri Taikas tahun ajaran 2023-2024 yang terdiri dari 23 siswa, yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kefeminanu, khususnya di SMA Negeri Taikas. Penelitian ini dilakukan sekitar bulan Desember sampai Januari 2023-2024. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari tahap persiapan penelitian sampai pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, deskripsi per siklus. A. Prasiklus. Sebelum melakukan penelitian yang pada siklus 1, penelitian melakukan penelitian awal prasiklus. Pada tahap prasiklus, penelitian melakukan observasi pembelajaran kepada guru, tempat penelitian sebagai bahan persiapan dan pertimbangan untuk menggunakan media PowerPoint pada siklus 1 dan siklus 2. B. Siklus 1. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi yang pertama menetapkan tanggal pelaksanaan, yaitu sekitar bulan Desember sampai Januari. Menetapkan materi pembelajaran, yaitu tema 3. Mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran atau RPP, menyiapkan media PowerPoint pembelajaran yang sudah sesuai, menyiapkan hasil tes hasil belajar dan pedoman penakskron, menyiapkan lembar observasi guru yang digunakan observer, dan yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan awal, mengecek kesiapan peserta didik, melakukan pembukaan pembelajaran berdoa, melakukan absersepsi dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti, guru menampilkan PowerPoint, guru memberikan pertanyaan seputar hak dan
mengenai problem-based learning. Guru memberikan tes mengenai syukur memiliki PowerPoint. Yang ketiga, guru menyajikan soal beberapa gambar beraneka ragam. Guru menyuruh siswa menjawab pertanyaan dan menganalisis LKPD yang dibuat guru. Guru membahas jawaban peserta didik. Yang keempat, yang terakhir, guru dan siswa membuat kesimpulan mengenai materi. Kegiatan penutup, siswa mengerjakan soal evaluasi, guru menilai hasil kerja LKPD, guru memberikan penghargaan pada siswa yang paling menonjol antara lain aktif menjawab, aktif bertanya. Pada siklus ini dilakukan pembahasan terhadap hasil kerja siswa. Siklus ini dilakukan selama satu pertemuan, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi. Kegiatan observasi dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru sebagai peneliti dan observer teman sejawat. Pada tahap ini guru merekam seluruh indikator proses dan hasil perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi data yang telah diperoleh dari kegiatan pengamatan dan hasil belajar siswa kemudian dianalisis. Hasil ini, kegiatan tersebut dapat menjadi pedoman untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Siklus 2 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti sesuai dengan yang rencana, perbaikan pembelajaran terhadap hasil nilai siswa yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada siswa kelas 10 SMA Negeri Kayakas Gresik, maka akan diadakan perbaikan melalui siklus 2 dengan langkah-langkah perbaikan pembelajaran sama dengan siklus pertama. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan. Untuk itu, peneliti membuat rancangan pengumpulan data untuk memenuhi data yang peneliti butuhkan dalam penelitian tindakan kelas di SMA Negeri Kayakas. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui lembar observasi dan tes. Yang pertama, observasi. Menurut Arikunto dalam dan Narsim pada tahun 2015, observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan tindakan dan prosesnya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tes. Tes ini adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data dan untuk melihat sebuah perkembangan siswa dalam belajarnya serta hasil belajarnya. Yang kedua, instrumen penelitian. Berdasarkan rancangan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengembangkan instrumen penelitian sesuai dengan rancangan instrumen. Terdiri dari instrumen utama. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, LKPD. Yang ketiga, tes, penelitian dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, instrumen pendukung. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lembar observasi sangat mendukung data pokok yang mengungkap aktivitas siswa. LKPD, lembar kertas peserta didik ini kegiatan secara tertulis yang harus dijawab oleh siswa secara tertulis pula dibuat dalam bentuk berupa lembar kerja siswa yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung yang harus dikerjakan, dan tes individu yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Yang terakhir, analisis data. Analisis data merupakan proses pengumpulan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi. Data yang telah diolah selanjutnya dipresentasikan ke dalam bentuk lain sesuai jenis data yang diperoleh. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suara Pranata pada tahun 2006, perolehan banyak informasi tentang soal tes antara lain diperoleh melalui analisis statistik yang salah satunya dapat digunakan sebagai landasan untuk melihat lebih berfungsinya sebuah soal. Untuk memperoleh informasi tersebut perlu dilakukan analisis kuantitatif. Hasil analisis dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana soal dapat membedakan antar siswa yang kemampuannya tinggi dan yang didefinisikan oleh kriteria dengan siswa yang kemampuannya rendah.